Katie, jangan membunuhku. Tolong, ingat masa kebersamaan kita sebagai suami dan istri. Dulu saat kita bercerai, kamu memperebutkan hak asuh putri kita. Tapi setelah mendapat mainan baru, kamu tidak mau membesarkannya. Seharusnya kamu mengembalikannya kepadaku. Tapi kenapa kamu bersekongkol dengan wanita jalang ini untuk membunuh putriku? Maafkan aku, Katie. Aku sedang tidak sadar. Pasangan selingkuh ini, putriku baru berusia 10 tahun. Tega sekali kamu mendorongnya dari lantai 20. Kamu itu ayah kandungnya. Kenapa kamu melakukannya? Katie, itu bukan aku. Itu semua ulahnya. Dia menghasutku mendorong Ava. Dia bahkan mengatakan melakukannya dengan cara ini. Tidak akan ada yang tahu. Nyonya, aku tidak terlibat. Itu dia. Aku hanya tidak menyukai Ava. Itu dia. Dia bertindak sendiri untuk membunuh Ava. Kamu berbohong. Aku tidak ada hubungannya. Jika aku menembak kalian berdua, itu akan terasa terlalu mudah bagi kalian. Tolong. Tolong aku. Sampaikan pembelaanmu di neraka. Ikuti semua instruksi staf. Dilarang membawa pisau, korek, atau ponsel. Kathy Bradford, Hadir. masa hukumanmu sudah berakhir. Kamu bebas sekarang. Iya, Pak. Sudah 10 tahun berlalu. Madison kecilku pasti sudah dewasa sekarang. Selamat datang kembali, bos. Bos. Bos, 10 tahun yang lalu kamu sangat patah hati dan bersikeras menebus kesalahan itu. Sekarang, kami akhirnya menunggumu untuk pembebasanmu. Ini untuk grup Skycrest. Ini perjanjian pengalihan saham. Nilainya 1 miliar. Tolong terima ini, bos. Kathy, jika bukan karena bantuanmu dulu, saat ini aku mungkin masih menjadi seorang pekerja pabrik. Ini 100 juta. Ini tanda terima kasih kecilku. Ambil ini. Bos, bertahun-tahun lalu di medan perang Timur Tengah, kamu menarikku keluar dari tumpukan mayat. Aku berutang nyawa. Karena kamu sudah keluar, kamu pasti butuh bantuan. Tentara bayaran Blood Wolf milikku semuanya berada di bawah perintahmu. Bos, aku juga. Kami semua menunggu perintahmu. Ambil uang dan saham ini lalu kembali. Jika bukan milikku, aku tidak menginginkannya. Dan Raja Alpha, Raja Shadow, kalian semua harus kembali. Kathy, kenapa kamu? Karena aku sudah bebas. Aku memutuskan meninggalkan masa laluku. Aku selesai dengan dunia bawah. Pertunjukan sudah berakhir. Kathy. Hai. Tuan, bungamu tertinggal. Madison, siapa yang memberimu bunga itu? Seorang pelanggan meninggalkannya. Tertinggal? Benar. Kamu bisa menjadi wanita kaya, tapi malah membuka restoran buruk ini. Aku pikir kamu hanya berusaha memikat pria. Tidak, aku tidak begitu. Tidak. Aku tahu kamu hanya cari sensasi. Aku benar-benar tidak begitu. Masih berbohong? Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Berhenti. Siapa kamu? Aku sedang memukul istriku. Bukan urusanmu. Kamu berani memukulku? Jika kamu menyentuh putriku lagi, aku akan membunuhmu. Apa yang baru kamu katakan?
Siapa putrimu? Madison, ini ibu. Lepaskan. Oh, lihat siapa ini. Ternyata ini ibu mertua yang membunuh suaminya sendiri dan mendekam di penjara. Saat Madison masih kecil, kamu tidak ada di sana. Sekarang dia sudah dewasa dan bisa mencari nafkah. Kamu kembali. Aku mengerti. Kamu kembali hanya karena ingin kami merawatmu, bukan biar ku beritahukan sesuatu. Bermimpi saja. Apa kamu mengetahui karena dirimu sudah berapa banyak tatapan dingin dan hinaan yang Madison lalui selama ini? Madison, maafkan aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku keluar penjara hari ini. Aku datang untuk menemuimu. Aku tidak butuh kamu menemuiku. Pergi sekarang. Aku tidak membutuhkan ini. Pergi. Atau aku akan memanggil polisi. Madison, aku mengetahui aku sangat berutang padamu. Aku hanya ingin berusaha keras untuk menebus segalanya padamu. Menebusnya? Dengan apa? Hanya dengan kata-katamu? Maaf, aku tidak membutuhkannya. Jika benar-benar ingin menebusnya, berikan aku uang. Baik, aku akan memberimu uang. Apa 10 juta cukup? 10 juta? Apa kamu mengetahui seberapa banyak uang itu? Apa kamu sedang bercanda? Berhenti membual. Ini benar-benar mempermalukan kami. Madison, aku tidak sedang membual. Besok aku akan membawa 10 juta untuk menjemputmu. Ya, aku memperingatkanmu. Jangan menyentuh putriku. Jika tidak... Kalau tidak, lalu apa? Ini adalah istriku. Aku bisa memukulnya sesuka hatiku, begitu saja. Apa ini urusanmu? Benar kan, sayang? Iya. Keluar. Ini akibatnya jika kamu memukulku. Kamu memukulku sekali, dan aku membalas anak perempuanmu 10 kali lipat. Pilih habisi aku hari ini, atau jika tidak, saat kita bertemu lagi, tundukkan kepalamu. Kamu ingin mati? Kamu bahkan membunuh suamimu. Ayo, bunuh aku. Baik, Ke sini. biar aku melihatnya. Apakah kamu si berandalan kecil memang tidak takut dipukul? Aku akan membunuhmu. Di hadapanku, kamu bukan apa-apa. Saat aku menguasai jalanan ini, kamu masih memakai popok. Mencoba bersikap tangguh padaku? Kamu bukan levelku. Lepaskan dia. Madison, demi pria seperti ini, kenapa kamu membantunya? Membunuhnya hanya menyingkirkan sampah dunia. Di matamu, kenapa nyawa manusia begitu tidak berharga? Kamu tidak menyukai ayah, jadi kamu membunuhnya. Sekarang suamiku merusak pemandanganmu, jadi kamu ingin membunuhnya juga. Saat kamu bosan denganku, apa kamu akan membunuhku juga? Madison, begitukah caramu melihatku? Apalagi? Madison, ibu akan membawamu ke rumah sakit. Madison, Jangan sentuh aku. Aku tidak membutuhkannya. Suamiku, ayo pergi. Madison, Ibu, lihat kuku baruku ini. Apa terlihat bagus? Kelihatannya cantik sekali. Sangat bagus. Saat kamu luang, ajak aku juga ya. Tentu saja. Kamu pulang tepat waktu. Segera buatkan sup manis untuk ibu dan aku. Boleh aku beristirahat sebentar? Nona, biar aku buatkan. Pergi dari hadapanku. Aku hanya mau buatan Madison. Mulai lagi. Dasar gadis sialan. Sejak kamu masuk keluarga ini, semuanya menjadi kacau. Ibu menyuruhmu bekerja, tapi kamu berpura-pura sakit. Saat di luar, kamu selalu merayu semua orang. Keluarga Balar kita benar-benar tertimpa sial karena menikahi wanita sepertimu. Ibu, aku tidak melakukannya. Kenapa belum pergi juga? Segera buatkan sup manis itu. Ibu, perutku sakit sekali. Mau pergi atau tidak? Ibu, aku pergi. Anak pintar, kamu patuh setelah dipukul. tunggu sebentar. Apa kalian buta? Apa kalian tidak melihat kalau putriku sedang sangat kesakitan? Anak perempuan? Kamu pasti Ibu Madison yang merupakan seorang pembunuh. Apa?
Kamu sudah keluar sekarang? Pantas saja dia berani dan menjadi tidak patuh hari ini. Ternyata pelindungnya sudah kembali. Jangan pikir kami takut padamu hanya karena kamu pernah membunuh seseorang. Ini adalah rumahku. Kamu tidak diterima di sini. Cepat keluar dari sini sekarang juga. Benar sekali. Atau kami akan memanggil polisi. Madison, ayo pergi. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Kami menyuruhmu untuk keluar. Kami tidak bilang kamu bisa membawa Madison bersamamu. Lagi pula, kenapa harus ke rumah sakit? Bukankah itu hanya membuang uang saja? Berikan saja dia obat pereda nyeri, dan dia akan baik-baik saja. Tepat sekali. Kamu membicarakan anakku seperti itu tepat di hadapanku. Apa kamu bosan hidup? Oh, jadi kamu baru sadar kalau kamu memiliki anak. Madison tinggal bersama kami sejak usia 10. Dia memakan makanan kami, memakai pakaian kami, dan menggunakan barang-barang kami. Kamilah yang sudah membesarkannya. Apa? Sekarang setelah dia sudah dewasa, kamu datang untuk mengakuinya? Madison, bukankah ibu meminta keluarga Bibi Jane untuk merawatmu? Keluarganya sama sekali tidak memiliki ruangan untukku. Suaminya terus memukul dan memarahiku. Aku harus melarikan diri diam-diam. Ini benar-benar keterlaluan. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan pergi. Madison, aku memerintahkanmu untuk segera berlutut sekarang juga. Dan kamu, cepat keluar dari rumahku sekarang juga. Itu benar. Kamu tidak diterima di sini. Karena sekarang ada yang mendukungmu, kamu berhenti mendengarkanku kan? Emma, pukul dia. Ibu. Kamu berani memukul putriku? Aku memukul putrimu. Terus kenapa? Apa aku harus pilih hari khusus? Kamu wanita jalang. Aku akan melawanmu. Aku memberitahumu, putriku adalah hidupku. Di masa depan, jika kamu berani menyentuh rambutnya, aku akan membunuhmu. Lepaskan ibuku. Aku akan melawanmu. Pembunuh. Ingat peringatanku hari ini. Ayo pergi. Madison, dokter bilang kamu menderita gastritis akut karena kamu tidak makan teratur. Ingat untuk makan teratur ya. Aku tumbuh tanpa orang tua. Jadi bagaimana aku makan teratur? Madison, aku minta maaf. Katakan padaku. Saat itu, kenapa kamu membunuh ayahku? Ayahmu. Bagaimana dengan ayahku? Kamu tidak akan mengatakan dia itu semacam penjahat yang keji, kan? Aku masih ingat bagaimana dia menuruti semua keinginanku setiap kali dia melihatku. Saat dia pergi, dia bahkan menangis diam-diam. Apapun alasannya, kamu jangan membunuhnya. Apa? Kamu tidak bisa bicara? Madison, apa kamu lapar? Pantas saja kamu tidak bisa mencari alasan apapun. Kamu seorang pembunuh. Pergi. Aku tidak butuh perhatianmu. Madison. Biaya rumah sakit Madison masih belum dibayar. Siapa keluarganya? Aku ibunya. Aku akan segera membayarnya. Iya, tolong cepat. Baik. Sekarang kamu tidak mampu membayar biaya rumah sakit, tapi masih mau merawatku. Begitu kamu keluar, kamu memukuli keluarga suamiku. Sekarang keluarga itu bahkan tidak bisa pulang. Aku tidak punya uang. Jadi apa mau kamu? Madison, aku punya uang. Lalu tunjukkan padaku. Kamu pikir hidupku belum menderita? Waktu itu, aku menyuruh Jane untuk merawatmu dan memberinya 100 juta. Karena dia tidak merawatmu, aku akan mengambil uangnya kembali. 100 juta? Apa kamu tahu seberapa banyak 100 juta itu? Jika kamu benar-benar memberi mereka 100 juta, mereka tidak akan memukul dan meneriakiku, bahkan menyebutku parasit. Itu keterlaluan. Madison, tunggu di sini. Aku akan mengambil uangnya kembali. Kamu cuma mau kabur, kan? Itu tidak masalah. Lagi pula, aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Madison, percayalah padaku. Aku pasti akan mengambil uang itu kembali. Jane,
Siapa itu? Cantik, kamu sedang mencari siapa? Jadi, kamu suami kedua Jane, Oscar Groves. Benar sekali. Masuk dan duduk, cantik. Kamu sedang mencari istriku, kan? Dia tidak ada di rumah, tapi dia segera kembali. Lihat rumah ini. Renovasinya saja menghabiskan 8 juta. Cantik, aku harus memanggilmu apa? Minta Jane untuk segera kembali dalam 10 menit. Katakan padanya. Kathy Bradford sedang mencarinya. Cantik, kenapa kamu terburu-buru ingin menemuinya? Ayo, duduk. Mari minum anggur dan mengobrol. Aku memberitahumu, aku punya banyak uang. Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Apa masalahmu? Aku sudah bersikap sopan padamu, tapi kamu malah sombong? Masuk rumahku dan memerintahku, kamu pikir kamu siapa? Kamu mau mencari istriku? Boleh. Tidur denganku dulu, baru kita bicara segalanya. Dasar pelacur, berani-beraninya kamu memukulku. Rasakan ini, aku akan memberimu pelajaran. Waktumu tersisa 9 menit. Dalam 9 menit, kalau aku tidak melihat Jane, tanggung sendiri akibatnya. Hello? Suamiku. Kathy, kapan kamu keluar? Seharusnya kamu mengabariku sebelumnya, agar aku bisa menjemputmu. Berlutut. Sayang, ini. Yane, bagus sekali. Aku memberimu 100 juta. Kamu hidup mewah di rumah besar. Punya 100 juta di bank, bunganya saja jutaan per tahun. Kathy, aku. Apa kamu tahu kehidupan yang dijalani putriku? Dia menumpang di rumah orang, diperintah layaknya seorang pelayan. Salah bicara sedikit saja langsung dipukuli dengan kejam. Maafkan aku, Kathy. Ini salahku. Aku tidak menjaga Madison dengan baik. Ini suamiku. Dia tidak tahan dengan Madison. Saat aku tidak ada, dia menyiksanya. Madison tidak tahan dan melarikan diri. Tapi, aku mencarinya kemudian, dan dia menolak kembali. Jane, apa kamu pikir aku lugu? Atau kamu pikir aku bodoh? Atau aku tidak akan pernah bebas seumur hidupnya? Maafkan aku, Kathy. Ini semua kesalahanku. Aku sudah salah. Sini. Lebih dari 10 tahun lalu, kamu hanyalah seorang janda, tunawisma, dan hidup susah, menjadi pedagang kaki lima. Aku merasa kasihan padamu, jadi aku menampungmu dan berteman. Aku memberimu 100 juta untuk menjaga putriku. Bagaimana kamu menjaganya? Dasar bajingan kecil, lepaskan sekarang juga. Mau aku memanggil polisi? Silakan panggil saja. Kamu pikir aku takut? Aku akan menelepon sekarang. Kathy, aku salah. Ampuni aku. Jangan takut, aku akan memanggil polisi sekarang. Polisi apa? Berlutut. Kamu... Masalah ini tidak akan berakhir begini. Katakan padaku, berapa sisa uang 100 juta itu? Hanya tersisa 10 juta. Dasar bajingan kecil. Setiap aku meminta uang padamu, kamu bilang tidak ada. Kamu menyembunyikannya untuk dirimu sendiri. Berikan padaku sekarang juga. Kamu tidak mendengar ucapanku, bukan? 10 tahun lalu, aku memberimu 100 juta. Sekarang hanya tersisa 10 juta. Apa kamu mau memberikan uangnya? Aku tidak peduli. Apa buktinya? Kamu memberi kami 100 juta? Uang 10 juta ini milik keluarga kami. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Kathy, aku. Sepertinya aku sudah terlalu baik pada kalian. Aku bertanya sekali lagi. Uang 10 juta itu, apa kamu akan memberikannya? Kalau aku tidak mau, apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu berani membunuhku? Aku pernah membunuh orang. Satu lagi tidak ada bedanya. Kathy, semua uangnya ada di sini. Tolong lepaskan suamiku. Aku memohon padamu. Jane, aku akan membuat perhitungan denganmu nanti. Permisi, di mana pasien di ranjang ini? Suaminya sudah membawanya pergi. Apa? Berlutut.
Ibumu sungguh tangguh. Dia baru saja keluar dari penjara dan langsung memukuli seluruh keluarga kami. Hentikan. Pukuli dia sampai mati. Anak sialan ini. Bunuh dia. Aku tidak pernah dipukul seperti ini seumur hidupku. Keith, kamu harus membantuku hari ini. Bantu aku membalasnya dengan balasan yang setimpal. Ibu, Kak, jangan khawatir. Hari ini, aku akan memastikan dia memohon untuk mati. Madison, apa kamu ingat apa yang kukatakan pada ibumu? Untuk setiap pukulan yang dia berikan, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Ucapan pria sejati adalah janji yang harus ditepati, bukan? Berhenti memukulku. Kamu akan membunuhku. Bukan salahku jika kamu mati. Salahkan saja ibu pembunuhmu itu. Kak, aku akan menggunakan hukuman keluarga. Lakukan. Bangun. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Berhenti. Berhenti. Ibu. Madison. Aku di sini. Tunggu di sana saja. Lihat bagaimana aku menghadapi mereka. Udah aku peringatkan berulang kali. Kamu tidak mempan juga ya. Udah aku katakan, jika menyentuh putriku, aku akan membunuhmu. Kalian bertiga akan mati hari ini. Jangan berani mendekat. Aku memberitahumu, aku tahu cara berkelahi. Tunggu sebentar. Bukankah kamu pandai berkelahi? Aku salah, tolong ampuni aku. Aku salah. Kathy, dasar wanita sialan. Aku tahu. Alasan dari semua ini adalah kamu. Seperti ibu, seperti anaknya. Lepaskan ibuku. Kamu berikutnya. Hentikan. Ayah akhirnya pulang. Ayah, bocah kecil ini adalah ibunya Ava. Dia baru saja keluar penjara. Dia bilang mau membunuh keluarga kita. Bocah nakal, aku akan membunuhmu. Lepaskan nyonyaku. Nyonya baik-baik saja? Bocah ini, aku ingin dia mati mengenaskan. Mau aku mati mengenaskan? Kamu masih berani memukul orang? Aku akan menghajar kalian semua. Kamu pasti ayahnya Keith. Hari ini, aku akan memastikan seluruh keluargamu bersatu kembali di liang kubur. Lelakimu sudah kembali. Kamu pikir ada yang mendukungmu? Kamu mundur. Mau aku mati mengenaskan? Keith. Ayah. Putrimu, Madison, berkeliaran di jalan saat usia 10. Keadaannya sangat menyedihkan. Hampir saja mati kedinginan. Anak lakiku yang baik hati membawanya pulang. Jika bukan karena kami, putrimu sudah lama mati. Beginikah cara kamu membalas budi kami? Kalau kamu memperlakukan anakku dengan baik, aku akan memberimu imbalan besar. Tapi, apakah kamu buta? Tidakkah kamu bisa melihat seperti apa kondisinya sekarang? Kalau aku datang terlambat hari ini, putramu pasti memukulnya sampai mati. Meskipun begitu, kami tetap sudah membesarkannya selama hampir 10 tahun. Jadi, kamu mengatakan karena kamu membesarkannya 10 tahun, kamu bisa memukulnya sampai mati. Dan aku harus berterima kasih. Kami memukulnya karena ada alasannya. Apa alasannya? Bicara. Begini, sejauh yang aku tahu, dia sudah tidak setia. Dia suka meniduri sembarang orang. Omong kosong. Anakku tidak akan pernah melakukannya. Meskipun dia melakukan kesalahan, kamu tidak seharusnya memukulnya begini. Hukum tidak mengizinkannya. Moralitas pun tidak mengizinkannya. Dan aku pasti tidak membiarkannya. Wanita yang sangat kasar. Sangat tidak beradab. Kamu mau membicarakan adab denganku? Tidak. Keith? Bukankah kamu mau sok jagoan? Lihat ini. Mari melihat siapa yang jagoan. 10 tahun yang lalu, orang yang menindas putri sulungku semuanya sudah mati. Ayah, selamatkan aku. Tolong, ada pembunuhan. Berhenti. Seluruh keluarga kami adalah penyelamat putri kamu. Kalau bukan karena kami, apakah kamu akan bisa melihat putrimu sekarang? Baik, kamu benar.
Mari kita selesaikan satu persatu. Aku akan melunasi utang membesarkan putriku. Tapi soal penyiksaan itu, aku akan membalasnya segera. Aku tidak butuh imbalan apapun. Lupakan saja semuanya. Kita impas mulai sekarang. Bagaimana menurutmu? Mimpi saja. Lalu apa maumu? Kamu sudah membesarkan putriku, jadi aku akan membayarmu. Kamu pernah menyelamatkan nyawanya, jadi aku akan mengampunimu. Dan nyawa putrimu. Tapi istri kamu dan Keith, aku akan mengambil nyawa mereka. Bicara, berapa banyak uangnya? Kami mau 1 miliar. Iya, tepat 1 miliar. Jika kamu bisa memberikan 1 miliar, utang selama 10 tahun ini akan lunas. Jika tidak punya 1 miliar, maka pergi dari sini. Baik, 1 miliar. Putriku memang sangat berharga. Dalam 3 hari, aku akan membawa uangnya. Madison, orang yang menyakitimu, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Ayo pergi, aku akan membawamu ke rumah sakit. Madison, kamu sudah bangun. Bagaimana keadaanmu? Merasa lebih baik? Apa aku harus berterima kasih? Tanpa bantuanmu, mungkin Keith Ballard sudah memukulku sampai mati. Tapi jika kamu tidak datang, aku tidak akan dipukuli separah ini. Madison, aku minta maaf. Apa ada hal lain? Jangan khawatir, Madison. Mulai sekarang, aku tidak membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku tidak butuh janji kosong. Apa kamu punya uang? Jika tidak punya, menjauh dariku. Madison, ada 10 juta di kartu ini. Ambil saja untuk sekarang. Setelah aku mengambil sahamku, kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Apa benar ada 10 juta? Tentu saja. Dari mana kamu mendapatkannya? Itu karena ibumu mencuri uang keluarga kami. Ibumu adalah pencuri. Kapten Dean, wanita ini orangnya. Dia menerobos ke rumahku dan merampok 10 juta dolar. Kapten Dean, segera amankan ibu dan anak tidak tahu malu ini ke dalam tahanan. Mereka merampok rumah 10 juta dolar. Mereka akan membusuk di penjara selamanya. Betul. Madison, kamu baik-baik saja, Madison. Jangan menyentuh aku. Uang yang kamu berikan padaku, kamu mencurinya. Bagaimana aku bisa memiliki ibu sepertimu? Batuk. Kapten Dean, ini buktinya. Segera tangkap mereka. Tunggu sebentar. Jane, lihat aku. Katakan padaku, uang 10 juta dolar ini, apa aku mencurinya? Kathy, uang 10 juta dolar ini memang milik keluargaku. Jadi maksudmu, uang 10 juta dolar ini aku mencurinya darimu? Kathy, faktanya kamu mengancam aku. Aku terpaksa memberikan uang itu padamu. Apalagi yang mau kamu katakan? Di siang bolong begini. Kamu merampok rumah 10 juta dolar. Apa kamu mengira tidak ada hukum di dunia ini? Dengan saksi dan bukti ini, beraninya kamu masih menyangkalnya? Jangan berani-berani. Apa? Kamu mau menantang hukum secara terbuka? Kathy, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kapten Dean, berikan aku 10 menit. Kalau dalam 10 menit aku tidak bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kamu boleh membawaku pergi. Baik, aku akan memberikanmu 10 menit. Hope Atwood, temui aku di Tranquil Heights Medical Center segera. Dia hanya sedang berpura-pura. Menghubungi Hope Atwood? Kalau dia memang bisa menghubungi wanita terkaya di Greenfield itu, dia tidak mungkin akan merampok 10 juta dari keluargaku. Iya, tepat sekali. Sih, aktingnya pun sangat buruk. Madison, percayai ibumu. Apa aku benar-benar bisa mempercayaimu? Tentu saja bisa. Hahaha, waktu 10 menit sudah habis. Aku mengenal wanita ini, hanya sedang membual. Hope Atwood, yang benar saja? Dia hampir saja membodohiku. Kalau dia memang sekuat itu, tidak mungkin dia memintaku untuk menjaga Madison Bradford saat itu. Berhenti membual seperti itu. Apa ini maksudmu saat memintaku untuk mempercayaimu? Nona Bradford, waktunya habis. Ikut aku sekarang. Aku ingin melihat siapa yang berani membawa Kathy pergi di hadapanku. Kathy, aku terlambat. Tidak apa-apa. Ketua Atwood, kenapa kamu di sini? Harusnya kamu memberitahuku sebelumnya dan mengabari kalau kamu datang, agar aku bisa menjemputmu di pintu. Siapa ini? Aku dari distrik Brighton. Aku Kapten Dean Bishop kepolisian setempat. Oh, jadi kamu Kapten Dean. Kamu yang mempersulit Kathy. Sama sekali tidak. Ini hanya sedikit kesalahpahaman. Kapten Dean, ini bukan kesalahpahaman. Kami punya saksi dan bukti fisik.
Wanita yang baru saja bebas dari penjara ini benar-benar merampok rumahku. 10 juta dolar. Itu omong kosong. Kathy merampokmu 10 juta? Aku pernah menawarinya. 100 juta tapi dia menolaknya. 100 juta? Apa? Kamu tidak mempercayaiku? Kathy, aku memohonmu menerimanya. Kuharap. Sudah kukatakan, aku tidak mau yang bukan milikku. Bawa saja kembali sekarang, dan jangan membahasnya lagi. Oscar, Jane, kalian berani sekali memfitnah orang yang tidak bersalah. Kapten Dean, sebenarnya tidak begitu. Dia benar-benar menyatroni rumah kami. Lihat, kartunya masih ada di sini. Dan rekaman CCTV ada di sini. Kalian masih berani memfitnah. Nona Bradford, orang yang menolak 100 juta. Mana mungkin dia merampokmu 10 juta? Sepertinya kalian tidak akan jera sampai semuanya terlambat. Kalian semua sedang bekerja sama. Ini semua hanya acting, menindas kami warga biasa. Membicarakan uang 100 juta, itu hanya sebuah kartu. Siapa yang mengetahui apakah ada uang di dalamnya? Tepat sekali. Dasar tua bangka, kamu benar-benar berani meragukan aku. Baik, akan aku buktikan kamu salah. Kapten Dean, di depan semua orang, hubungi pihak bank. Periksa saldo di kartu ini. Iya. Setelah aku memverifikasi ini, lihat apa yang akan kamu katakan. Saldo di dalam kartu ini adalah 100 juta. Kamu mendengar itu? Hope memiliki uang 100 juta. Aku tidak meragukannya, tapi ini tetap sandiwara. Satu berpura-pura memberi, yang lain berpura-pura menolak. Pokoknya, aku tidak mempercayainya. Apapun yang kamu katakan, dia orangnya. Yang merampok 10 juta dari rumahku. Itu adalah fakta. Yane, di depan semua orang, beritahukan kami. 10 tahun yang lalu, apa aku memberikanmu 100 juta untuk merawat putriku? Aku tidak mempercayainya. Uang 100 juta itu didapat melalui kerja keras kami. Baik, beritahukan semua orang. Bagaimana kalian mendapatkannya? Jika tidak bisa menjelaskannya, Kapten Dean, dakwa dia atas kepemilikan, kekayaan yang tidak wajar. Kamu? Hey, Kapten Dean, dia melakukannya tepat di depanmu. Memperlakukan aku seperti ini. Apa kamu tidak melakukan sesuatu? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Jika bukan karena lencana dan tugasku, aku sendiri yang akan memberimu pelajaran. Jane, bicara. 10 tahun yang lalu aku memberikanmu 100 juta atau tidak? Kathy. Jane, kamu masih punya kesempatan hidup. Kamu tahu kemampuanku. Kathy, aku salah. Bicara. 10 tahun lalu, aku memberikanmu 100 juta atau tidak? Kathy, kamu memberikannya 10 tahun lalu. Kamu memang memberiku 100 juta. Aku memberikan 100 juta untuk menjaga putriku. Tapi kamu mengusirnya. Kathy, jangan. Aku tidak mengusir Madison. Priamu sering memukul dan meneriakiku. Dia bahkan memaksaku makan makanan anjing. Bukankah itu sama saja mengusirku? Meski setelah semua itu, kamu masih menyebutku benalu, dan kamu mengabaikannya. Bukankah itu sama saja mengusirku? Ini sungguh keterlaluan. Kalian lebih buruk dari binatang. Bagaimana bisa kalian berdua begitu tidak berperasaan? 10 tahun lalu, 100 juta rupiah. Bunga selama 10 tahun ini pastinya sudah 10 juta. Kamu tidak menjaga putriku. Jadi wajar aku mengambil uangku. Kamu bilang cuma ada 10 juta. Aku mengambil 10 juta. Mana mungkin itu perampokan? Kathy, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Jane, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Jangan memaksaku bertindak. Mari bersikap sopan. Kamu... Hai, Kapten Dean? Karena semuanya sudah selesai, aku pergi sekarang. Hei, tunggu. Kapten Dean. Yane, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu? Perempuan birengsek kamu. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua salahmu. Pikiranmu pendek sekali 10 tahun lalu. Kamu tidak tahan pada Madison. Jika kamu bersikap sedikit baik padanya, kita tidak akan bernasib begini sekarang. Yane, sekarang kamu melemparkan semua tanggung jawab kepadaku. Jika kamu tidak setuju waktu itu, apa aku akan berani melakukannya? Ini salahmu. Siapa lagi yang harus disalahkan? Aku sudah memberitahumu hari ini jangan datang mencari Kathy. Tapi kamu tetap bersikeras. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu dan aku akan mati. Jika tidak, kita bertiga tidak akan selamat. Apa yang kamu takutkan? Mereka tidak punya nyali. Apa mereka pikir bisa lolos setelah membunuh di siang bolong? Kamu terlalu naif. Hope ingin melenyapkan kita bertiga dari sini. Dia punya 1000 cara melakukannya. Berteriak. Berhenti.
Wah, pestanya cukup meriah di sini. Hope, kamu hebat sekali ya. Kapten Steven, apa yang kamu lakukan? Hope, kamu pikir punya sedikit uang bisa melakukan apapun semaumu di Greenfield? Nona McKenna, Kapten Steven diundang olehmu, bukan? Apa maksud dari semua itu? Lily McKenna, sudah lama tidak bertemu. Aku pikir kamu tidak menganggapku mentor lagi. Mentor, sebelumnya kamu tinggal di dalam penjara, bukankah itu baik-baik saja? Semua orang merasa lega, jadi ada apa dengan kemunculanmu sekarang? Selain itu, kamu menyuruh kami membubarkan perkumpulan Godmaker, dan kami melakukannya. Apa kamu sedang mencoba membentuk kembali perkumpulan Godmaker sekarang? Apa kamu menginginkan bagian sahammu atau tidak? Semua orang merasa tidak tenang? Lily, saat pertama kali bertemu, kamu hanyalah bocah nakal. Kamu dikejar-kejar penagih hutang, tanpa tempat berlari saat datang memohon padaku. Aku merasa kasihan padamu, menerimamu, dan melatihmu menjadi yang terbaik. Jadi, begini caramu membalas budiku? Mentor, soal masa lalu, kurasa tidak perlu dibahas. Menurutku, penjara adalah tempat terbaik untukmu saat ini. Sebaiknya kamu patuh saja, dan kembali ke selmu. Kapten Steven, tangkap dia. Ikut aku sekarang. Berani sekali kamu. Hope, aku hanya mematuhi hukum. Kamu mau menghalangi keadilan? Apa kamu benar-benar mengira kamu kebal hukum? Silakan saja mencobanya. Kapten Steven, aku ingin bertanya, atas tuduhan apa kamu menangkapku? Pemerasan dan perampokan. Jumlahnya sangat besar. Kamu juga memaksa keluarga Jane bunuh diri. Apa itu belum cukup? Itu cukup untuk hukuman mati. Jane sendiri yang mengatakannya bahwa aku memberinya 100 juta, 10 juta ini milikku. Aku mengambil uangku sendiri. Itu bukan pemerasan. Oh, benarkah begitu, Jane? Apa Nona Bradford benar-benar memberimu 100 juta? Sebaiknya kamu memikirkannya sebelum menjawab. Tidak, itu tidak benar. Kathy tidak pernah memberiku uang. Aku hanya mengakuinya tadi, karena Hope Atwood dan Kathy memaksaku. Kapten Steven, kamu harus memastikan keadilan ditegakkan. Kathy, menerobos masuk rumah kami, merampok 10 juta kami, dan memaksa kami bunuh diri. Di dunia ini, apa tidak ada keadilan? Jangan khawatir, kami akan menegakkan keadilan. Jane, kerja bagus. Sangat bagus. Kapten Steven, lihat caranya berbicara pada kami tepat di depanmu. Dia terlalu sombong. Kathy, berani sekali kamu. Kamu pikir kamu kebal hukum? Kapten Steven, orang seperti Kathy ini, seorang penjahat yang nyata. Tidak boleh dibiarkan. Lily, Kathy menganggapmu seperti keluarga. Apa begini caramu membalas budinya? Kamu benar-benar sampai. Lupakan soal terima kasih. Kami hanya saling memanfaatkan. Dia mengadopsiku dan membesarkanku dengan baik. Tapi, aku juga menghasilkan banyak uang untuknya. Tapi semua uang itu masuk ke kantongmu sendiri. Sampai hari ini, Kathy belum menerima sepeser pun. Kalau begitu, aku harus membunuhnya. Supaya dia tidak menagihnya nanti. Baik, sepertinya aku sudah terlalu baik padamu. Apa? Kamu mau melawan? Kapten Steven, jika dia berani melawan, kamu langsung tembak saja dia. Aku yang akan menanggung konsekuensinya. Baik, Nona McKenna. Mari lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut Kathy. Tuan Franklin, ada apa datang tiba-tiba? Aku dengar keadaan di sini kacau, jadi aku datang untuk memeriksanya. Nona McKenna tidak menyambutku? Tentu saja aku menyambutmu. Kamu sangat dipersilakan. Nona Bradford, sudah lama sekali. Waktu itu, jika kamu tidak mengirim orangmu mencari bukti kunci ke luar negeri, mungkin orang tua ini masih membusuk di dalam penjara. Tuan Franklin terlalu berlebihan. Lagi pula, itu semua karena kamu memang tidak bersalah. Kathy, kamu akhirnya keluar. Miles. Kapten Steven, suasananya sangat ramai di sini. Ada apa sebenarnya? Begini, mereka membuat sebuah laporan, mengatakan Nona Bradford merampok 10 juta dari mereka. Aku datang untuk menangani kasusnya. Lalu kamu menangkap Nona Bradford? Aku hanya menjalankan tugasku. Hanya menjalankan tugas, ya? Kamu tahu status Nona Bradford saat memimpin perkumpulan Godmaking dan berapa nilai kekayaannya? 10 juta hanyalah uang receh baginya. Gunakan otakmu dan coba pikirkan baik-baik. Mungkinkah dia merampok seseorang demi 10 juta? Aku sangat bodoh. Tolong hukum aku, Tuan Franklin. Tuan Franklin, biarkan saja fakta yang berbicara sendiri.
Aku baru mengambil catatan ini dari pihak bank. 10 tahun yang lalu, aku mengirimkan uang pada Jane sebanyak 100 juta dolar. Dan aku mencatat bahwa itu khusus untuk membesarkan Madison. Lihat ini. Kapten Steven, perhatikan ini baik-baik. Aku memang bodoh, dan sudah menuduh orang tak bersalah. Cukup, lelucon ini berakhir di sini. Ikut aku. Nona Bradford, setelah urusanmu di sini selesai, Mari kita mengobrol. Terima kasih. berhenti. Kathy, aku mengetahui kesalahanku. Tolong, ampuni nyawaku. Kathy, orang yang tidak mengenal budi ini sama sekali tidak bisa dibiarkan. Ayo, bawa mereka berdua pergi. Kathy, tolong, lepaskan aku. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Sampah sepertimu tidak pantas untuk hidup. Bagaimana denganmu? Kamu mengetahui Madison sedang menderita. Kenapa kamu tidak membawanya pergi? Apa hakmu untuk menghakimiku? Memangnya kamu merasa lebih baik? Caraku dalam melakukan sesuatu bukan urusanmu. Bawa mereka. Kathy, aku mengetahui Madison sedang kesulitan. Tapi aku merasa takut akan membocorkan keberadaannya dan membahayakan nyawanya. Keputusanmu sudah benar. Baik, Tuan. Ternyata kamu masih tetap berdarah dingin seperti biasanya dan sangat kejam. Bagi kami semua yang telah mengkhianatimu, memang tidak akan ada akhir yang baik. Lily, sekarang kamu menyadari betapa hebatnya Kathy. Lily, sepertinya kamu telah melupakan saat kamu sedang berada di puncak kejayaanmu, dan aku membuatmu berlutut 3 hari. Apa yang pernah aku sampaikan padamu? Tentu saja aku mengingatnya. Aku tidak akan melupakannya. Dulu, aku hanya ingin menghukum 2 pelayan yang sangat kurang ajar itu. Saat kamu mengetahuinya, kamu bereaksi berlebihan dan marah besar kepadaku. Kamu memaksaku berlutut di depan umum, membuatku merasa sangat malu. Apa maksudmu, bereaksi berlebihan? Prinsip perkumpulan Godmakers adalah mendisiplinkan diri sendiri dan baik pada orang lain. Kamu mungkin sudah melupakan bahwa kamu juga bukan siapa-siapa. Bagaimana bisa kamu menindas orang lemah hanya karena kamu punya kekuasaan? Urusanku bukan urusanmu. Sepertinya kamu hanya mengingat saat aku memaksamu berlutut, dan bukan perkataanku. Kamu mengatakan kamu bisa memberiku kekuasaan dan kekayaan besar, atau membuatku tidak punya apa-apa. Jadi, kamu tidak percaya aku sudah berhasil melakukannya, kan? Kathy, kamu bukan lagi orang yang dulu. Dan aku, Lily, bukan lagi Lily yang lama. Begitukah? Mari kita lihat saja. Aku pergi sekarang. Mari lihat apa kamu bisa benar-benar menghentikanku. Kathy, Lily sangat sombong. Dia tidak boleh dibiarkan. Kathy, aku sudah tahu kamu kejam dan tidak berperasaan. Makanya hari ini, aku sengaja membawa 2 pembunuh bersamaku. Aku tidak mempercayainya bahwa aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Kalian berdua, tarik pelatuknya. Pembunuh bayaran bukan hal istimewa. Ini tidak mungkin. Tidak bisa menghentikanmu? Maka perhatikan dan lihat apakah aku bisa menghentikanmu hari ini. Lily, sekarang kamu mengetahui betapa kuatnya seorang Kathy. Lily, kamu tidak menyangka hari ini akan berakhir seperti ini. Semua tahun yang kamu habiskan untuk berlatih bela diri ternyata tidak ada gunanya. Kenapa? Kenapa kamu jauh lebih kuat daripada 10 tahun lalu? Aku sudah berada di puncak 10 tahun yang lalu, namun aku tetap menahan diri. Jangan pernah menunjukkan semua kemampuanmu. Bukankah aku sudah mengajarkannya? Kedua, aku menyadari banyak hal selama 10 tahun di penjara. Jadi, untuk mencapai tingkat berikutnya menjadi sangat mudah. Baik. Aku menerima kekalahanku dan kematianku hari ini. Lakukan apapun padaku. Aku menyerahkan nyawaku padamu. Lily, apa menurutmu dengan bersikap tangguh? Membuatku akan mengampuni nyawamu atau membiarkanmu pergi? Tidak, aku tahu. Entah aku memohon padamu atau tetap membangkang hari ini, kamu tetap akan membunuhku. Daripada harus memohon-mohon, aku lebih memilih mati saja. Baik, karena kamu sangat berani, lompat dari jendela itu. Jika kamu berhasil selamat, aku akan melepaskanmu. Ini hanya 10 lantai saja. Kamu mungkin bisa bertahan hidup.
Silakan, Nona McKenna. Tuan, bisakah kamu memberiku kesempatan? Memberimu kesempatan? Kamu tidak pantas. Miles, setidaknya kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tolong bicarakan hal baik tentangku. Tidak mungkin. Aku bisa melepaskanmu, tapi berlutut. Apakah kamu harus setega ini hari ini? Iya, aku memang berniat menjadi setega itu. Dulu aku membuatmu berlutut dan kamu menyimpan dendam sejak itu. Hari ini, kamu akan merasakannya lagi. Silakan membalas dendam di masa depan, tapi sebaiknya kamu cepat atau aku akan membunuhmu duluan. Baik. Keluar. Tuan, terima kasih sudah memberiku pelajaran lagi hari ini. Kita akan bertemu lagi, karena dunia ini sempit. Tidak apa-apa, memberitahunya saja. Semua yang kuberikan kepada mereka akan kuambil kembali satu persatu. Besok di Hotel Lakeside, suruh mereka semua datang. Kathy, apa kamu benar-benar membiarkan mereka? Kenapa tidak membunuhnya saja? Membunuhnya begitu saja akan terasa terlalu mudah. Kathy, apa kamu akan menemui mantan anggota perkumpulan Godmakers besok? Sebelum aku masuk penjara, aku hanya membubarkannya secara lisan. Tak kusangka setelah aku dikurung, ternyata mereka benar-benar bubar dan membentuk perkumpulan Fortune. Sejak aku keluar, aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Tapi sepertinya... Kathy, orang-orang itu sangat ketakutan padamu. Mereka berharap kamu tidak pernah muncul kembali. Mereka takut aku membangun ulang Godmakers dan menghalangi perkumpulan Fortune mereka. Apapun yang mereka takuti, itu yang akan kulakukan. Baiklah, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Aku juga. Caitlin Carver, setelah aku mendapatkan sahamnya besok, kamu bisa memiliki uang sebanyak yang kamu mau? Melihat caramu bekerja hari ini, kamu memang sangat mengesankan. Di seluruh dunia ini, mungkin tidak banyak pria yang lebih kuat darimu. Kurasa ayahku pasti telah menentangmu. Itulah sebabnya kamu dengan tega membunuhnya. Madison, ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa sebenarnya? Beritahu aku. Saat ini, kamu penuh kesalahpahaman tentangku. Kamu tidak akan mempercayai perkataanku. Suatu hari nanti, kamu akan memahami niatku. Silakan pergi. Aku ingin beristirahat sejenak. Baik, beristirahat saja. Pada kesempatan ini, aku berharap agar perkumpulan pembuat Tuhan yang baru meraih kesuksesan penuh. Hello, President Ellsworth. Oh, aku tidak menyadari Nona Bradford ternyata secantik ini. Aku rasa kamu harus berhenti mengatur perkumpulan pembuat Tuhan itu. Jadilah simpananku saja. Aku memberimu 1 juta sebulan. Beraninya kamu berbicara begitu? Kamu sangat lancang, Miles. Kamu berani menyelaku? Pergi dari hadapanku. Hai. Tunjukkan rasa hormat, President Ellsworth. Baik, jika aku tidak memberimu pelajaran dahulu, kamu masih berpikir bahwa kamu pemimpin perkumpulan pembuat Tuhan yang lama? Jadi kamu mengincar aku? Apa? Kamu pikir aku tidak bisa menangani seorang wanita saja? Kamu menilai terlalu tinggi dirimu sendiri. Baik, aku ingin melihat bagaimana Tuan Ellsworth berencana menjatuhkan aku. Baik, tunggu saja. Lily memberitahuku. Kamu mengumpulkan tim lamamu, merebut kembali saham Godmaker Society, mengambil semuanya kembali, kan? Tepat sekali. Kamu masih bermimpi. Godmaker Society sudah tidak memiliki saham. Sudah lama kosong. Dengan melakukan ini, kamu mencoba pengambil alihan paksa? Apa kamu punya kekuatan? Kamu mungkin tidak mengetahui bahwa saat aku mendirikan Godmakers Society, aku menetapkan hak veto. Itu artinya, bisnis Godmakers Society, apapun perkembangannya nanti, jika aku tidak setuju, semuanya akan batal. Benarkah begitu? Secara prinsip, iya. Dulu, saat merestrukturisasi saham, kami mempertimbangkan hal ini. Itulah sebabnya kami membiarkan klan Ellsworth bergabung. Pemegang saham utama dan pendiri memiliki hak veto. Dan karena klan Ellsworth sekarang pemegang saham terbesar, maka mereka juga punya hak veto. Jadi itu berarti aku bisa memveto usulan wanita ini, benar? Tepat sekali. Tyler. Kathy, sudah lama tidak bertemu. Saat perusahaanmu sedang krisis, dan kamu memohon akuisisi, aku tidak hanya menyelamatkan bisnis milikmu, kamu juga menerima banyak sekali keuntungan. Bukankah kamu selalu bilang, aku adalah penyelamatmu? Lalu beginikah cara kamu membalas aku? Kathy, kamu sudah lama berkecimpung. Apa kamu tidak mendengar
Budi besar bisa memicu dendam? Apa yang aku miliki tidak didapat dengan mudah. Kamu menginginkannya kembali? Maaf, aku tidak bisa memberikannya. Budi besar menjadi dendam besar. Aku sudah belajar banyak, Mason. Aku rasa kamu juga tidak akan memihak aku. Kathy, jika kamu mati 10 tahun lalu, kami akan tetap bersyukur dan merindukanmu. Jika kamu tetap di penjara, kami akan tetap merindukanmu. Tapi kamu seharusnya tidak kembali. Godmakers Society dan dirimu seharusnya tidak ada lagi. Benar-benar sekelompok. Bajingan tidak tahu diri. Kathy dulu sangat baik padamu. Dan begini cara kalian membalas Kathy? Hentikan semua omongan kosong ini. Kathy, kamu menginginkan sahamnya? Itu sangat mustahil. Dengan satu suaraku, aku bisa memveto usulanmu. Tapi, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, patuh dan ikuti aku. Menjadi wanita das simpananku. Kedua, bersujud 3 kali sekarang dan patahkan kakimu sendiri. Di antara 2 pilihan itu, aku tidak akan memilih satu pun. Kathy, aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi sekuat apapun dirimu, memangnya kenapa? Untuk menghadapimu, tidak perlu repot-repot begini. Begitukah? Saat ini, kamu masih bisa berubah pikiran. Ini satu-satunya cara agar kamu tetap hidup. Begitu aku bergerak, kamu akan mati. Aku akan mati? Sepertinya kamu tidak memiliki kemampuan itu. Sejak aku memulai semua ini, medan perang berdarah telah aku lalui. Dunia bisnis yang kejam juga sudah aku taklukkan. Aku tidak pernah gagal. Saat masuk penjara 10 tahun lalu, itu karena aku menghukum diriku sendiri. Aku masuk atas kemauanku sendiri. Jika aku tidak mau masuk, tidak ada yang bisa memaksaku. Sayang, alasan kamu belum pernah kalah karena kamu belum bertemu denganku. Ya iyalah, mari kita lihat kemampuanmu yang sebenarnya, Tuan Trevor. Baiklah, jika kamu mencari mati, akan aku kabulkan keinginanmu. Apa mereka belum sampai? Siapa yang begitu berani tidak menghormati Tuan Trevor? Maafkan aku, Tuan Trevor. Tadi macet sekali. Aku sedikit terlambat. Ya iyalah, tarik pelatuknya. Kemari, tangkap Kathy dan Miles. Tunggu, Kapten Stephen. Kamu berlagak sangat berkuasa. Hanya karena perselisihan, kamu siap menarik pelatuk dan menangkap orang. Aku ingin bertanya, apa kejahatan yang dilakukan Nona Bradford sampai kamu harus menangkapnya sendiri? Ternyata, Lord Franklin. Kamu mau ikut campur juga? Kapten Ellsworth sangat berkuasa. Mana mungkin aku berani? Aku heran kenapa Kathy begitu percaya diri. Berani bersikap sombong kepadaku. Ternyata, dia mengandalkan pengaruh tua bangka sepertimu. Tapi sayang sekali. Meski kamu ada di sini, Kathy tetap milikku. Tangkap mereka. Siapa yang berani? Tuan Franklin, aku menyarankanmu untuk tinggal di rumah saja dan menikmati masa pensiunmu. Kenapa kamu repot-repot mencampuri kekacauan ini? Apa yang harus kulakukan dan tidak boleh kulakukan? Bukan urusanmu. Aku hanya ingin membantu. Khawatir kamu merusak reputasimu sendiri. Berhenti berbicara. Aku memerintahkanmu, sekarang juga. Bawa orang-orang ini dan pergi. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Apa kamu melupakannya? Meski kamu seorang tuan, kamu tidak memiliki kekuasaan nyata. Apa kamu tidak takut aku akan langsung melapor kepada gubernur? Kebetulan, kami datang hari ini, secara khusus atas perintah sang gubernur. Itu tidak mungkin. Lihat saja sendiri. Bukankah ini memiliki tanda tangan dari gubernur? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Franklin, sebaiknya kamu menyingkir. Jangan mengganggu pekerjaan kami. Kapten Stephen, aku ingin menanyakan, atas tuduhan apa kamu menangkap Miles Harrington dan aku? Kamu ingin tuduhannya? Ini dia. Dokumen ini mencatat bahwa 13 tahun lalu, kamu bertemu dengan orang Sangese untuk sebuah kesepakatan rahasia dan menjual rahasia negara. Ini adalah pengkhianatan. Tidak, itu tidak mungkin. Kathy sangat setia kepada negara. Tidak mungkin. Dia melakukan hal seperti itu. Aku juga mempercayainya. Kathy tidak akan pernah melakukan ini. Lihat saja sendiri. Ini pasti sebuah pemalsuan. Kamu pasti telah memalsukan ini. Mengenai apakah ini pemalsuan, aku yakin tuanku mengetahui kebenarannya sendiri. Ini adalah salinannya. Jangan berpikir untuk menghancurkan bukti. Tulisan di dalamnya asli. Nona Bradford, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Kathy, kenyataannya pasti tidak seperti ini. Aku sangat mengenalmu. Pasti ada kelanjutan dari ceritanya. Itu tidak mungkin. Aku tidak mempercayainya. Kathy. Lihat, dia sudah mengakuinya. Kapten Stephen, apa yang kamu tunggu?
Tangkap dia. Tunggu. Menunggu apa? Tangkap dia. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani bersikap tidak sopan pada Nona Bradford. Dokumen ini adalah perintah asli yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini sepenuhnya membuktikan bahwa transaksi Nona Bradford saat itu adalah legal. Itu tidak mungkin. Tuan Bayard, apa maksud semua ini? Dulu, Summerland membutuhkan teknologi inti dari Sanglan. Tapi bagaimana hal seperti ini? Bisa dibahas secara terbuka, jadi kami menugaskan Nona Bradford untuk mewujudkannya. Mengenai masalah ini, aku terlibat sepanjang waktu. Demi membantu Summerland mendapatkan teknologi ini, dia bahkan membayar 10 miliar sendiri. Aku sudah bilang, Cathy tidak akan mengkhianati negaranya. Cathy, kami salah menilaimu. Ini adalah sertifikat kehormatan yang diberikan negara kepada Nona Bradford. Semuanya silakan perhatikan. Kapten Steven, apakah kamu masih mau menangkapku? Tuan Ellsworth, apa lagi yang kamu punya? Hari ini, entah adu kecerdasan atau fisik, aku akan menghadapi semuanya. Jika kamu kehabisan trik, sekarang adalah giliranku. Giliranmu? Aku ingin melihat trik apa yang kamu miliki. Baiklah, perhatikan baik-baik dengan matamu. Kapten Steven, kamu bisa membawa anak buahmu pergi. Cathy, ini trikmu? Memangnya kamu siapa? Kamu menyuruhnya pergi, dan dia langsung menurutimu? Cathy, apa hakmu memerintah aku? Mau aku menetap atau pergi? Bukan urusanmu. Mengerti? Kamu benar-benar tidak pergi. Aku tidak. Baik, jangan menyesalinya. Nanti kamu tidak bisa pergi walau menginginkannya. Beraninya kamu mengancam aku. Ini bukan ancaman. Ini nasihat, karena kamu tidak mendengarkan. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Captain Edward. Aiden Davis, kamu sungguh berani. Berani bertindak sembarangan di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Captain Edward, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menangkapmu. Kapten Edward, kamu pasti sedang bercanda. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun kamu anggota satuan tugas dan memimpin kami, kamu tetap tidak bisa menangkap aku tanpa alasan. Tanpa alasan? Apa kamu benar-benar mengira bahwa kamu tidak bersalah? Perhatikan ini baik-baik. Ini adalah semua bukti mengenai korupsi yang kamu lakukan selama bertahun-tahun. Bahkan kamu memaksa orang menjadi pelacur. Beritahukan aku, kenapa ini dianggap tanpa alasan? Jadi? Nona Bradford, aku salah. Bolehkah aku pergi sekarang? Aku memohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Sekarang sudah terlambat. Pergi temui Tuan Muda Trevormu dan mohon pengampunan. Tuan Trevor, aku bekerja untukmu. Kamu tidak boleh mengabaikan aku. Ini bukti yang telak. Trevor, jika kamu berani mencampuri, aku akan menangkapmu juga. Apa kamu sedang mengancam aku? Aku sedang mengancam. Kalau kamu berani bergerak, kamu akan tahu akibatnya. Bawa dia pergi. Ini sungguh keterlaluan. Tolong aku. Tolong aku. Tuan Trevor, tolong aku. Ini hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utamanya segera datang. Jalan. Siapa yang kamu ancam? Jika kamu menghinaku lagi, aku akan membunuhmu. Bajingan, tangkap mereka. Jangan berani melakukannya. Tyler Atwood, keluar sekarang. Cathy, hentikan sandiwara lamamu itu. Zaman sudah berubah. Kamu tidak berhak memerintahku lagi. Benarkah begitu? Itu benar. Biar aku memberitahumu sesuatu. Aku sudah lama muak padamu. Kamu hanyalah seorang wanita. Apa hakmu bersikap sombong seperti ini? Memerintah kami seenaknya. Memperlakukan kami seperti anjing. Tyler, Cathy biasanya menganggap kita seperti keluarga. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Apa kamu punya hati? Dia mungkin bersikap baik sambil tersenyum, tapi berbeda bagi kami. Itu omong kosong belaka. Tyler, di dunia ini, banyak orang perlu menjilat, berjuang sekuat tenaga, demi menyambung hidup. Aku mungkin bersikap keras, tapi aku memberimu keuntungan miliaran setiap tahunnya. Jadi, aku tidak menzalimimu. Tidak seharusnya kamu membenciku sampai ingin aku mati. Sebelum kamu datang, aku sudah menjadi bos. Ya, bos yang hampir bangkrut dan terlilit banyak utang. Tanpa bantuanmu pun, aku pasti bisa bangkit. Jadi ini salahku? Salahku karena berbaik hati dan menolongmu. Kamu memanggilku ke sini. Apa maumu? Mau mengungkit masa lalu? Dengar ya, kamu takkan mendapatkan sahamku. Tepat sekali. Aku menginginkan sahammu. Jika kamu menyerahkannya sekarang,
Kita lupakan masa lalu. Kathy, apa kamu sudah gila karena di penjara? Kenapa dia mentransfer puluhan miliar saham kepadamu? Dia tidak hanya membencimu, bahkan jika kamu istri atau putrinya, dia tidak akan mentransfernya. Jadi, kamu menolak memberikannya? Sama sekali tidak. Baik, Tyler. Kamu sudah kehilangan kesempatan terakhir dariku. Jangan mencoba menakutiku. Kathy, apapun trikmu, silakan kamu gunakan. Baik. Tuan Atwood, saat bergabung dengan Godmaker Society, kamu dan Nona Bradford menandatangani sebuah kontrak. Apa kamu mengingatnya? Aku ingat. Ada apa? Ada klausul dalam kontrak itu. Menyatakan bahwa setelah kamu memiliki catatan kriminal besar, maka semua sahammu dan semua keuntungan yang dihasilkan milik Hot Marcus Group. Tapi aku tidak memiliki catatan kriminal besar apapun. Dan perkumpulan itu sudah menghilang. Guru, jadi kamu memasang jebakan dalam kontrak kita dulu. Sayang sekali, hal yang tidak kamu sadari adalah perkumpulan itu sebagai entitas sudah kami bubarkan. Aku baru saja bilang, aku tidak memiliki catatan kriminal besar. Kamu mau mengambil sahamku? Tidak mungkin. Kamu bilang kamu tidak punya catatan kriminal besar. Lihat ini baik-baik. Ini bukti setiap kejahatan yang kamu lakukan 10 tahun terakhir. Jika tidak cukup, Satgas Apoteosis punya lebih banyak. Pembunuhan, menjual rahasia ke Sangland, memaksa wanita menjadi pelacur. Tyler, kamu melakukan segala kejahatan. Kamu benar-benar memata-mataiku. Kamu berada di penjara, namun kamu masih bisa mengendalikan hidupku? Seseorang, bawa dia pergi. Tuan Trevor, selamatkan aku. Tuan Trevor. Ada bukti kuat, satuan tugas elit menyelidikinya sendiri. Siapa yang berani menyelamatkanmu? Tyler, kamu akan mati hari ini. Kathy, kamu sangat rendah. Kamu akan membusuk di neraka. Meskipun begitu, kamu bukan tandingan Tuan Trevor. Godmaker Society sudah tidak ada. Kamu tetap tidak bisa mengambil sahamku. Aku akan memberikan sahamku seluruhnya kepada Tuan Trevor. Bermimpi saja terus. Tuan Atwood, kamu mungkin keliru satu hal. Godmaker Society adalah satu hal, dan Godmaker's Capital hal lain. Godmaker's Capital selalu ada. Itu tidak pernah dibubarkan. Tidak ada yang bisa membubarkannya. Jadi, semua ekuitasmu akhirnya akan dialihkan ke Godmaker's Capital. Apa? Itu tidak mungkin. Aku akan membunuhmu. Kamu sangat rendah. Bagus sekali. Kathy. Aku tidak menyangka itu. Ternyata, kamu memiliki beberapa trik. Aku akan menggabungkan saham Tyler, Lily, Aiden, dan semua saham Miles Harrington ke dalam Godmaker's Capital. Saat itu, kamu bukan lagi menjadi pemegang saham terbesar. Jadi kamu akan kehilangan hak veto milikmu. Begitukah? Kalau begitu, kamu mengira sudah menang lagi? Tentu saja. Aku pasti menang. Godmaker's Society sudah dibubarkan. Aku bisa menolak mengakui Godmaker's Capital. Aku yakin gubernur akan mendukungku juga. Kalau begitu, apa Pantheon Capital masih memenuhi syarat untuk menerima saham mereka? Tepat sekali. Aku tidak mengakui keberadaan Godmaker's Capital. Kathy, meskipun kamu sudah mengendalikan Tyler, dia sudah menandatangani kontrak dengan aku sejak lama. Begitu dia mengalihkan sahamnya, aku punya hak penolakan pertama. Jadi, kamu ditakdirkan tidak mendapat apa-apa. Aku mungkin harus mengecewakanmu, karena tidak ada yang berani menolak mengakui keberadaan Godmaker's Capital. Tuan Ellsworth, perhatikan dengan teliti siapa pemilik Godmaker's Capital yang sebenarnya. Apa? Jadi pemilik Godmaker's Capital ternyata bukan kamu. Aku tidak pernah bilang bahwa aku adalah pemiliknya. Aku tidak peduli siapa pemiliknya. Kami tidak akan mengakuinya. Di Greenfield, kami yang berkuasa. Sayangnya kamu tidak berkuasa, karena pemilik Godmaker's Capital adalah pemerintah. Apa? Properti milik pemerintah kamu anggap tidak sah? Begitu saja? Kathy, kamu sungguh kejam. Memikirkan bahwa 10 tahun lalu, kamu sudah merencanakan semuanya untuk hari ini. Aku sudah bersiap sejak lama. Kalau mereka bersikap baik, tidak ada yang mengincarnya. Kalau mereka mengkhianati kita, aku punya cara menanganinya. Kathy, aku bersedia mengalihkan saham atas namaku tanpa syarat apapun ke Godmaker's Capital. Jangan khawatir, pemerintah tidak akan menzalimimu. Sedangkan untuk kalian berdua,
Apakah kalian bersedia mengalihkan saham kalian tanpa syarat ke Godmakers Capital? Tanpa syarat? Atas dasar apa? Iya, tanpa syarat. Tanpa menerima uang sepeser pun. Tapi kalian bisa menolak. Kalau kalian pikir aku tidak punya bukti kejahatan kalian dan kalian bersih 10 tahun ini, kalian tentu bisa menolakku. Aku tidak bisa melakukan apapun. Kamu? Aku tidak punya banyak kesabaran. Aku akan menghitung sampai 3. Saat mencapai hitungan ketiga, kalian akan kehilangan kesempatan. 1, 2. Aku setuju. Bagus. Pengacara Jackson? Tolong tanda tangani berkasnya. Jangan berani menandatanganinya. Tuan Trevor, aku. Silakan saja percayai Tuan Trevor. Dia tidak membantu mereka. Tapi kamu berbeda. Kamu agak lebih tampan dan lebih muda. Mungkin dia akan membantumu. Sialang kamu, Lilu. Kalian mau transfer atau tidak? Aku akan menghitung 3 lagi. Saat mencapai hitungan ketiga, kalian akan kehilangan kesempatan. 1, 2. Aku setuju melakukan pengalihan itu. Lily, jika kamu mengalihkan saham itu, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan takut pada wanita jalang itu. Dia hanya sedang menggertak saja. Maafkan aku, Tuan Trevor. Karena kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan Tyler dan yang lainnya. Kamu pasti tidak bisa menyelamatkanku. Baik, Trevor. Sekarang setelah ekuitas Creator Capital sudah terkonsolidasi sepenuhnya, itu berarti kamu bukan lagi pemegang saham mayoritas. Kamu sudah kehilangan hak veto. Semua ekuitas di Godmakers Capital telah dialihkan ke Godmakers Society. Jangan sombong dulu. Keluarga Ellsworth memiliki banyak uang. Bahkan setelah kamu menarik danamu, Fortune Society milikku akan terus beroperasi. Tidak, kamu salah. Kemarin aku mengerahkan modal asing untuk menargetkan klan Ellsworth. Akibatnya, rantai modal domestik dan luar negerimu akan hancur. Mulai sekarang, Fortune Society milikku akan runtuh. Apa? Modal kita sedang ditargetkan? Rantai modal kita sedang gagal? Kita harus menarik dana dari Fortune Society dan membawanya kembali. Tapi, aku brengsek kamu. Sudah aku katakan. Aku akan merestrukturisasi Godmakers Society dan membubarkan Fortune Society dalam prosesnya. Kamu mati, Kati. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Dengan begitu, semua dokumen yang kamu tanda tangani hari ini akan menjadi tidak sah. Bagus, Tuan Trevor. Aku mendukungmu. Tuan Trevor, aku juga mendukungmu. Pergi. Kamu sedang merencanakan pemberontakan? Itu memang yang sedang aku lakukan. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Setelah aku membunuh kalian semua, semuanya akan kembali menjadi tenang. Mundur. Menjauh. Tuan, oh Tuan. Memikirkan kalau kita sudah benar-benar terpuruk dalam kondisi seperti ini. Kenapa kamu tidak mencoba? Bersikap sombong sekarang. Kalian semua sangat menjijikkan. Kalian mengandalkan jumlah orang ya. Aku tidak menginginkan ini. Sampai terjadi seperti ini. Karena ini adalah pilihan terakhir. Aku tidak menyangka kalau akhirnya menjadi seperti ini. Tetua Logan, kirimkan Nona Bradford ke kuburan. Nona Bradford, maafkan aku. Kamu mau mati? Tidak, aku tidak berani. Keluar. Aku pergi. Kapten Edward, orang-orang ini sedang memberontak. Bawa mereka dan interogasi mereka. Hukum mereka dengan pantas. Iya, Kapten. Trevor, kamu sedang melakukan pemberontakan. Jika aku membunuhmu, itu bukan kejahatan, kan? Tentu saja tidak. Aku akan melapor ke atasan untuk menghargai tindakan kepahlawananmu. Kati, kamu melanggar hukum. Kamu baru saja bebas dari penjara. Jangan terus melanggar hukum. Kamu tidak mendengar Kapten Edward? Ini sebuah penghargaan, bukan kejahatan. Aku memperingatkanmu, Katie. Kakakku, Gregory, memiliki bawahan. Organisasi pembunuh yang besar. Jika kamu membunuhmu, kamu dan seluruh keluargamu akan mati bersamaku. Baik, tadi aku hanya menakutimu saja. Tapi sekarang, aku pasti akan membunuhmu. Kenapa? Karena jika aku melepaskanmu, kakakmu pasti akan membunuhku. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mempercayaimu. Jangan membunuhku, Nona Bradford. Tolong, berikan aku jalan keluar, Nona Bradford. Tuan, aku mengetahui bahwa aku salah. Tolong, maafkan aku. Kapten Edward, bawa orang-orang ini kembali. Interogasi mereka secara menyeluruh. Hukum mereka dengan setimpal. Iya.
Apa yang kamu inginkan? Ada $1 miliar di kartu ini. Ini atas namamu, Lawrence Ballard. PIN-nya adalah 111111. Apakah kartu ini benar-benar berisi 1 miliar? Jika kamu tidak mempercayainya, kamu bisa menghubungi bank untuk memastikannya. Aku tidak mempercayai, isinya benar-benar 1 miliar. Saldo kamu adalah $1 miliar. Ibu, kita kaya. Bodoh. Apa kamu mengira uang ini begitu mudah untuk diambil? Aku sudah menyerahkan uangnya, yang artinya utang membesarkan putriku. Sudah lunas sepenuhnya. Sekarang aku akan membalas perbuatanmu, karena sudah menyiksanya. Kalian berempat seharusnya sudah mati. Tapi aku melepaskan 2 orang. Itu sudah cukup berbelas kasih. Keith, keluar sekarang juga. Saat kamu memukuli putriku, kamu tampak sangat tangguh. Kenapa kamu takut sekarang? Ayah, tolong aku. Maka ambil nyawaku sebagai ganti nyawa putraku. Kumohon. Kamu mau mati? Aku setuju. Namun nyawa putramu tidak bisa diselamatkan. Apa kamu harus bersikap sekejam ini? Ya, aku harus sekejam ini. Madison, aku bersalah. Mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun, lepaskan aku, ya, Madison. Aku memang monster. Bunuh dia. Tunggu, Madison. Apa kamu ingat saat ibuku tidak memberimu makanan? Itu aku. Aku mencuri makanan dan membaginya denganmu. Ingat hal itu, Madison? Bunuh dia sekarang. Jangan bunuh putraku. Madison, kami bersalah. Tolong, jangan bunuh kami. Aku akan berlutut memohon. Aku memohon padamu, tolong. Bunuh mereka berdua. Tunggu sebentar. Madison, jangan katakan kamu tidak ingin mereka mati. Tidak, aku tidak ingin mereka mati. Kamu hanya melihat saat mereka menyiksaku, tapi kamu tidak melihat saat mereka bersikap baik kepadaku. Aku tidak bisa sepertimu, berdarah dingin dan tidak berperasaan. Madison, bagaimana bisa kamu membicarakan ibumu seperti itu? Lalu aku harus berbicara bagaimana? Ini karena berondong ini, sehingga ayahku menjadi sangat tidak berperasaan, kan? Omong kosong. Kamu tidak mengetahui apa yang ayahmu lakukan saat itu. Apa yang dia lakukan? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Hingga pantas untuk dibunuh? Mereka sudah bercerai. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Hingga dia berhak membunuhnya? Saat itu, ayahmu, Miles, Kathy, berhenti berbicara. mendesak. Madison, jika aku tetap ingin membunuh mereka apapun yang terjadi. Kalau begitu, bunuh aku juga. Kathy. Ya sudah. Demi putriku, aku akan mengampuni nyawa kalian. Meski kalian terhindar dari kematian, kalian tidak akan lolos dari hukuman. Bagaimanapun cara putramu memukul putriku, begitulah kamu memukulnya kembali sekarang. Jika tidak, meski Tuan sendiri yang muncul, aku tidak akan melepaskannya. Oh, ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Selama ini, ibumu sudah sangat memanjakanmu. Sudah cukup? Aku sudah memukulinya. Anak itu tidak tahan lagi. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Madison, cepat memohon pada ibumu untuk memberikan ampunan. Jika terus memukulnya begini, Ibu. Madison, saat mereka memukulimu, apa mereka menunjukkan kasihan? Apa mereka membawamu ke rumah sakit? Baik, karena kamu tidak mati hari ini, kamu bisa melupakan uang $1 miliar itu. Ayo pergi. Aku berharap wanita itu membusuk di neraka. Dia memukuli anakku sampai menjadi begini. Seandainya aku mengetahuinya dulu, aku tidak akan mengadopsi Madison. Dia memang tidak tahu diri. Aku setuju. Ibunya orang kaya, tapi dia tidak memberikan kita 1 sen pun. Aku sangat marah. Kathy, aku ingin dia mati. Sudah cukup. Kalian semua, diam. Kathy adalah orang yang tidak bisa kita lawan sembarangan. Aku sudah mendengar dia adalah kakak besar legendaris dari dunia bawah. Ayah, aku tetap tidak bisa merelakannya begitu saja. Jika tidak mau mati, lepaskan saja hal itu. Tapi untuk membunuh Kathy, itu bukannya tidak mungkin. Siapa kamu? Aku, Gregory Ellsworth, pemimpin Fortune Society. Trevor Ellsworth adalah adikku. Kathy menghancurkan Fortune Society dan menyebabkan adikku dihukum penjara seumur hidup. Jadi, kita memiliki tujuan yang sama. Kamu mau menghadapi Kathy Bradford? Tepat sekali. Tapi, Kathy sangat tangguh. Jika kamu mengikuti arahanku, aku akan membantumu menyingkirkannya. Jika kamu bisa membantuku menghabisinya, aku bersedia melakukan apapun. Bagus. Sikap yang benar.
Madison, sudah lama tidak bertemu. Apapun itu, katakan segera. Kita tidak perlu berbicara lagi. Tunggu aku di luar. Iya, Nona. Sekarang kamu bisa berbicara. Duduk, silakan duduk. Madison, kamu mengetahui alasan Kathy Bradford ingin membunuh ayahmu? Kenapa? Karena sebenarnya kamu bukanlah putri kandungnya. Kamu berbohong. Bagaimana itu mungkin? Lihat ini. Ini adalah berkas yang aku temukan dari penjara. Semuanya tertulis jelas di sini. Bagaimana bisa begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Madison, pikirkan ini baik-baik. Wanita seperti Kathy Bradford, mana mungkin dia mempunyai anak? Dulu, dia memberikan ayahmu sejumlah uang hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa kamu bukan putri kandungnya. Tapi kemudian, ayahmu merindukanmu siang malam dan ingin membawamu pergi. Dalam kemarahan besar, Kathy membunuh ayahmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kathy bukan wanita normal sama sekali. Dan ingat bahwa kamu mengetahui kebenarannya, dia tidak boleh mengetahuinya. Kenapa? Jangan menjadi bodoh. Metodenya sangat kejam. Jika dia mengetahui bahwa kamu mengetahui kebenarannya, kamu tidak berguna baginya. Akankah dia membiarkan musuh tetap berada di sisinya? Aku akan melapor polisi. Kamu terlalu bodoh. Pengaruh Kathy sangat besar. Jika kamu melapor polisi, bukankah itu hanya mencari mati? Lalu apa yang harus kulakukan? Katakan padaku, apa kamu ingin membalas dendam? Aku mau. Kalau begitu, ikut denganku. Kathy, selamat. Kamu berhasil mengambil semuanya kembali. Ini semua berkat bantuanmu. Bukan apa-apa. Selama kamu membutuhkannya, meski harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah ragu walau sedetik pun. Kathy, ada sesuatu di hatiku yang sudah lama aku pendam. Sebenarnya, Miles. Ayo, mari kita minum. Aku tidak ingin membahas hal lainnya. Baik. Apapun yang kamu pikirkan, aku akan selalu menunggumu. Selalu sampai hari aku mati. Kenapa kamu melakukannya? Kamu muda dan tampan, serta kaya raya. Jika kamu mau, banyak gadis kelas atas sangat ingin menikahimu. Tapi aku hanya wanita yang sudah berumur. Kathy, setelah bertahun-tahun ini, apa kamu tidak mengerti? Hanya kamu yang aku inginkan. Miles. Kathy, aku hanya ingin menanyakan satu hal. Di dalam hatimu, apa benar tidak ada ruang untukku, bahkan sedikit pun? Miles, aku benar-benar tidak ingin memikirkan hubungan untuk saat ini. Jangan memaksaku, ya. Baik. Kathy, aku akan selalu menunggumu. Ibu. Madison, silakan duduk. Paman Miles terlihat sangat sedih. Jadi, apa kamu menolaknya? Apa maksudmu dengan menolaknya? Jangan berbicara sembarangan. Kecuali jika aku buta, semua orang bisa melihatnya. Paman Miles sangat mencintaimu. Lihat Paman Miles. Dia tampan, pria baik, dan sangat setia kepadamu. Kenapa menolaknya? Apakah itu? Karena aku... Oh, Ibu. Aku sangat menyetujui kamu bersama Paman Miles. Selain itu, kamu harus memiliki kehidupanmu sendiri, bukan? Madison, kamu bersikap sangat bijaksana hari ini. Benar kan? Ibu, aku menyadari sesuatu. Karena kamu bersikap sangat baik kepadaku, aku tidak boleh hidup dalam kebencian. Kita harus melangkah maju, bukan? Madison, aku senang kamu mengerti. Maafkan aku, Ibu. Sikapku terhadapmu tadi sangat buruk. Tidak apa-apa. Ibu dan anak tidak mendendam. Kathy, oh Kathy. Jika tidak mendapatkan kepercayaanmu dulu, bagaimana aku bisa mencari kesempatan untuk membalaskan dendam ayah? Madison, kamu benar-benar ingin mengetahui kenapa aku membunuh ayahmu?
Kenapa membahasnya secara tiba-tiba? Karena aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Sebenarnya, yang tidak kamu ketahui adalah kamu memiliki saudara kembar perempuan. Bertahun-tahun yang lalu, aku dijebak oleh orang-orang jahat. Ayahmu menyelamatkanku secara tidak sengaja. Untuk membalas budinya, aku menikahinya. Kami menikah secara rahasia. Setahun kemudian, aku melahirkanmu dan saudaramu. Terus saja berbohong. Mari melihat kelanjutan ceritamu. Aku memiliki saudara perempuan. Kemudian ayahmu mulai berselingkuh di mana-mana. Aku tidak tahan, jadi aku menceraikannya. Setelah perceraian itu, ayahmu ingin mengambil saudaramu. Dengan kekuasaanmu, ayah seharusnya tidak bisa mengambilnya. Saat itu urusanku di luar negeri sangat banyak. Dan aku memiliki banyak musuh. Jadi aku tidak melawan lama. Karena kita menikah secara rahasia, identitasmu juga selalu disembunyikan. Begitu rupanya. Kathy, apakah kamu sendiri mempercayai kebohongan ini? Apakah ayah memiliki suara saat dia bersamamu? Sampai 10 tahun lalu, aku tiba-tiba menerima telepon tentang saudaramu yang terjatuh hingga tewas. Aku bergegas ke sana. Setelah menyelidikinya, aku mengetahuinya bahwa ayahmu, demi menyenangkan wanita barunya, sengaja menjatuhkan saudaramu dari lantai 20. Bagaimana ini bisa terjadi? Kathy, kamu benar-benar mengarang kebohongan yang menyedihkan. Jika aku benar-benar memiliki saudara seperti itu, dan ayah tidak menyukainya, dia bisa memulangkannya saja. Bagaimana mungkin dia mendorongnya? Kamu juga terkejut, kan? Bahkan binatang tidak memakan anaknya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Maka karena sangat marah, aku membunuhnya. Ibu, jangan seperti ini. Semuanya sudah berlalu. Aku menolak percaya bahwa ada orang seperti itu. Betapapun buruknya seorang ayah, dia tidak akan pernah, karena alasan seperti itu, membunuh anaknya sendiri. Kathy, kebohonganmu sungguh sangat menyedihkan. Madison bertingkah aneh. Ibu sedang apa? Aku sedang bekerja. Ayo, coba ini. Aku membuatnya sendiri. Ini sup jamur putih dan biji teratai. Iya. Ibu, minum selagi masih panas. Rasanya tidak enak kalau sudah dingin. Ayah, akhirnya aku bisa membalaskan dendammu. Madison, kamu meracuni mangkuk ini? Tega sekali kamu melakukan ini. Aku ini ibumu. Kamu bukan ibuku. Bagaimana bisa aku bukan ibumu? Aku sudah mengetahui semuanya. Kamu tidak perlu membohongiku lagi. Aku sama sekali bukan anakmu. Benar. Orang sepertimu, bagaimana mungkin kamu bisa menikah dan memiliki anak? Dulu ayah ingin membawaku pergi. Kamu menolak, lalu membunuhnya. Konyol. Ibu mengandungmu selama 9 bulan dan melahirkanmu. Jika kamu bukan anak ibu, kenapa ibu sangat baik kepadamu? Ada banyak gadis di dunia. Kenapa harus kamu bagiku? Karena kamu membesarkanku 10 tahun. Kamu tidak bisa melepaskannya. Siapa yang memberitahumu omong kosong itu? Kamu lebih mempercayai orang asing daripada ibumu sendiri? Kamu penuh dengan kebohongan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana bisa aku memiliki anak perempuan sepertimu, jadi kamu meracuni supnya? Kamu menginginkanku mati, kan? Iya. Aku akan membalaskan dendam orang tuaku. Kamu harus pergi ke neraka. Jika kamu tidak mempercayaiku, kita bisa melakukan tes DNA. Kenapa kamu? Siapa kamu? Kamu tidak boleh masuk. Jadi kamu ibu naga yang legendaris dari dunia bawah, Kathy Bradford? Kamu tidak seberapa hebat. Aku hampir tidak menggerakkan jari. Dan kamu sudah kalah. Siapa kamu? Aku Gregory Ellsworth. Trevor adalah adik laki-lakiku. Sekarang kamu mengetahui alasan. Aku mendatangimu. Madison, kenapa kamu bergabung dengan mereka untuk melawan ibumu? Kamu bukan ibuku, aku ibumu, bukan. Kathy, aku tidak menyangka kaki Ana.
Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Wanita sialan. Diam saja? Sepanjang hidupku, ayah hampir tidak pernah memukulku, tapi kamu berani memukulku. Masih tetap diam? Aku akan terus memukulmu, sampai kamu berbicara. Tunggu. Aku masih ingin mengatakan sesuatu. Mundur sekarang. Tentu saja, Tuan Gregory. Ibu Naga Agung, kamu tidak sehebat itu. Aku belum kalah. Ini tidak masuk hitungan. Aku sudah menyuap putrimu. Ini membuktikan betapa gagalnya kamu. Bahkan putrimu sendiri tidak mempercayaimu. Dia ingin kamu mati. Hentikan omong kosong ini. Bunuh atau ampuni aku menyerahkannya padamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Kamu menghancurkan adikku dan memusnahkan Fortune Society. Aku akan membuatmu menginginkan kematian. Pertama-tama, aku memotong urat dan ototmu, lalu membawamu kembali ke negaraku. Aku akan mempermainkanmu sebentar. Dan saat aku bosan, aku menjualmu ke pasar gelap. Dragon motor yang terkenal itu pasti akan laku sangat mahal. Bajingan. Terus saja memaki. Semakin kamu memaki, semakin membuktikan ketidakberdayaanmu. Aku suka melihat kemarahanmu yang tidak berdaya. Teruskan, bagus. Kamu tidak pernah menyangka akan melihat hari ini, kan? Beraninya kamu menyinggung keluarga Ballard. Kamu ingin mati, ya? Aku mengampuni nyawamu, dan begini caramu membalasnya. Aku tidak akan semarah ini jika kamu tidak mengatakannya. Apa maksudmu? Kamu mengampuni nyawaku? Jelaskan padaku. Katakan padaku. Aku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Seumur hidupku, tidak ada yang berani memukulku. Cukup. Nona Bradford, jika kamu tahu ini terjadi, kenapa kamu melakukannya? Jadi maksudmu, kamu mau memukuli putriku sampai mati dan aku harus mengabaikannya saja? Membiarkannya dalam belas kasihanmu? Pada awalnya, kalau kamu tidak memukul putraku, tidak memukul istri dan putriku, maka putraku tidak akan membalasmu dengan sangat kejam. Kalau putramu tidak memukul putriku, aku tidak akan memukulnya. Kalau putramu tidak merundung putriku, aku tidak akan mengganggunya. Madison sudah lama dipukuli. Dia sudah terbiasa sekarang. Apa dia butuh bantuanmu untuk mendapatkan keadilan? Kamu hanya menyakitinya dan menyakiti dirimu sendiri. Jadi maksudmu adalah, dalam situasi ini, keluargamu tidak melakukan kesalahan. Ini kesalahanku dan kesalahan putriku, kan? Tepat sekali. Pantas saja, keluargamu begitu bersatu. Kalian semua sampah yang sama. Aku tidak tahan lagi. Ayah, berhenti bicara omong kosong dengannya. Kalau aku tidak memukulinya hari ini, sampai giginya rontok semua, aku akan memakai marganya. Ayah, minggir. Mari kita lihat seberapa kuat kamu bertahan hari ini. Berhenti. Berhenti memukulinya. Aku memohon padamu. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Kamu bilang, kamu tidak akan memukulku lagi. Apa aku bilang tidak akan? Kemari. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apa aku bilang aku tidak akan memukulmu hari ini? Bicara. Tidak, kamu tidak bilang begitu. Anak pintar. Kemari, ambil cambuknya dan pukul dia. Aku tidak mau. Apa kamu tidak mau membalaskan dendam ayah kandungmu? Pukul dia. Jika kamu tidak memukulinya sampai mati, aku akan memukulmu sampai mati. Itu sangat memuaskan, Keith. Dalam hal menyiksa orang, kamu adalah yang terbaik. Kamu memujiku, Tuan Gregory. Ambil ini.
kamu belum makan? Biar aku menunjukkannya padamu. Seperti ini. Pukul. Seperti ini. Kamu berani memukulku? Madison. Kami memberikan setiap makanan dan tetes air untuk membesarkanmu. Kamu cuma anjing kami. Dasar bodoh. Anjing tidak berguna. Oh kakak, dia tidak pernah berguna. Pukuli dia sampai mati. Tepat sekali. Bunuh dia. Madison. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang harus aku beritahukan. Kathy adalah ibu kandungmu. Aku sudah menyelidiki ini. Dulu, ayahmu menemukan mainan baru. Tapi mainan baru itu tidak menyukai kakak kandungmu. Demi menyenangkan mainan barunya, dia melemparkan kakakmu dari lantai 20. Hahaha. Tidak. Itu tidak mungkin. Ini alasan tepatnya membunuh ayahmu. Ayahmu itu monster. Kamu juga. Gen ayahmu itu sangat kuat. Kamu persis seperti dia. Dulu sekali, ayahmu, demi sebuah mainan baru, membunuh kakak perempuanmu. Dan hari ini, karena orang asing, kamu mau membunuh ibumu. Tidak mungkin. Apa ini benar? Madison, apa yang ayahmu lakukan sungguh sangat mengerikan. Aku tidak sanggup mengatakannya. Aku ini monster. Bagus. Hahaha. Kathy, aku senang melihat kalian ibu dan anak saling menghancurkan. Aku sangat bahagia sekarang. Aku akan membunuhmu. Madison. Dasar wanita jalang. Kamu pasti akan mati. Kamu. Tunggu, apa? Bagaimana wanita jalang ini? Bukankah dia diracuni? Ibu, apa ibu baik-baik saja? Madison, aku baik-baik saja sekarang. Ibu, racun itu. Maafkan aku sangat menyesal. Tidak apa-apa Madison, asalkan kamu menyadari kesalahanmu. Hanya perlu lebih berhati-hati nanti. Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu jelas sudah meminumnya. Ramuan spesial kami dari Sangwo, pembunuh seketika. Racun ini bisa membunuh seekor gajah sekalipun. Aku sudah lama menyadari ada yang aneh pada Madison. Jadi saat dia memberiku sub hari ini, aku tidak benar-benar meminumnya. Aku hanya berpura-pura mencicipinya. Racunnya pun sudah dikeluarkan dari tubuhku. Kamu bahkan bukan manusia. Bahkan mewaspadai putri kandungmu sendiri. Gregory, kamu membawa orang membunuh pengawalku dan meracuniku. Menurutmu apa kejahatanmu ini? Sialan, aku akan membunuhmu hari ini. Besar sekali nyalimu, Gregory. Berani datang ke Summerland untuk membunuh warga kami. Kathy, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu. Bantu aku menghabisi Kathy. Aku akan memberikanmu imbalan setimpal. Gregory, apa kamu sudah gila? Apa kamu benar-benar berpikir aku memedulikan imbalanmu itu? Kathy, kamu mau membunuhku begini saja? Kawanan Ellsworth tidak akan membiarkan ini. Aku tidak peduli. Mengenai kawananmu itu, kalian semua tanpa terkecuali, hingga orang yang terakhir, hadapi aku saja. Sombong sekali. Kabarnya kamu sangat kejam. Apa kamu berani melawanku secara adil? Bertarung secara adil? Benar. Hanya kamu dan aku. 1 lawan 1. Kalau aku menang, lepaskan kami. Kalau aku kalah, aku akan menerima takdirku. Kathy, abaikan saja dia. Jangan memedulikan soal pertarungan adil itu. Gregory, seandainya kamu tidak meracuniku dan meminta pertarungan adil, aku pasti akan setuju. Aku akan menganggapmu pria sejati. Jadi kamu merasa takut? Karena sekarang kamu kalah, kamu meminta pertarungan adil. Apa kamu menganggapku bodoh? Apa kamu berani bertarung? Apa Kathy yang legendaris hanya seorang tukang ngompol? Bergerak sedikit, kamu mati. Kamu sungguh rendah. Apa kamu berani melawanku? Ibu, aku meminta maaf. Bisakah kamu memaafkanku? Madison, aku hanya ingin kamu melihat jelas. Siapa yang sebenarnya mencintaimu dan siapa yang hanya memanfaatkanmu. Sekarang aku melihatnya dengan jelas. Kathy, aku mengakuinya. Mengenai masalah ini, kami telah salah. Tetapi mengingat kami sudah membesarkan Madison dan bahkan menyelamatkan nyawanya, berikan kami satu kesempatan lagi.
Itu benar, Madison. Kami benar-benar mengetahui kesalahan kami. Madison, berikan saja kami satu kesempatan lagi. Bukan karena kamu mengetahui bahwa kamu salah, tetapi karena kamu mengetahui bahwa riwayatmu sudah tamat. Madison, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Tolong lepaskan aku. Madison, ibu tidak akan membuat keputusan untukmu hari ini. Cara menghadapi orang-orang ini terserah padamu. Madison, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Kamu kesayanganku selamanya. Kamu memperlakukanku, mencintaiku. Memangnya kamu menganggap dirimu siapa? Bagus sekali. Madison kita sekarang adalah seorang miliarder, Nona Bradford, sampah jalanan seperti Keith, bahkan tidak memiliki hak untuk melihatnya dari kejauhan. Kamu mendengar itu, bajingan? Iya. Madison, kamu benar. Aku akan menjauh darimu, mengerti? Madison. Jangan membunuhku. Jangan membunuhku. Apa kamu mengingat? Saat aku membawamu ke festival, aku membelikanmu pakaian dan membawamu ke rumah sakit. Madison, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Demi masa lalu kita, tolong lepaskan aku. Apa aku yang mengabaikan masa lalu kita? Itu kamu. Mulai sekarang, perasaan kita... Edward, 4 orang ini sudah meracuniku bersama-sama. Mereka bersekongkol dengan Gregory dan membunuh pengawal pribadiku. Bawa mereka pergi, adili sepenuhnya, hakimi dengan adil. Baik, Nyonya. Kathy, dasar orang tidak bersyukur. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Berani-beraninya kamu menyebutku tidak bersyukur? Bahkan jika aku mati dan menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak takut saat kamu hidup. Kenapa aku harus takut pada hantu? Seluruh keluargamu berakhir seperti ini karena ulahmu sendiri. Keadilan akhirnya ditegakkan. Lawrence, kamu penyebab utama dari semua ini. Jika bukan karena ketidakmampuanmu membedakan yang benar, serta yang jahat, keluargamu tidak akan berakhir seperti ini. Aku sudah menghancurkan kita semua. Ibu, setelah beberapa lama, aku ingin berangkat ke luar negeri. Terima kasih, Ibu. Aku akan berangkat ke sana dulu. Iya. Jangan khawatir, aku akan meminta beberapa orang untuk mengawasi Madison secara diam-diam. Iya, terima kasih. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Aku akan pergi berkeliling. Begini. Bolehkah aku menemanimu?